Nah, ini mau cerita ya, bahwa kecurangan ini mudah dibuktikan kok. Bagi teman-teman yang belajar pemilu, bagi teman-teman pemilu itu murah sekali ngelihat bahwa telah terjadi kecurangan karena janggal sekali. Contoh mas, misalnya kejanggalan. Tidak akan mungkin terjadi seperti ini dalam pemilu presiden. Ada partainya menang di parlemen, tapi calon presidennya kalah terendah. Ada partainya kalah di parlemen, tapi calon presidennya tertinggi. Bahkan jarak presentasinya terlalu jauh. Presidennya bisa 58% sekian-sekian, partainya setengah pun tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penjaga kewarasan, apa kabar? Hari ini saya ditemani oleh pemain dirty lagi. Dirty vote. Tapi saya tidak mau bicara dirty vote. Di ujung aja nanti. Saya mau bicara soal PSI. Saya mau bicara soal hak angket. Saya mau bicara soal makan gratis. Baru kemudian Sadis ya. kita ngomong dirty itu. Ini PSI menggelembung. Ya. Dan itu diduga kecurangan. Tapi kan orang kemudian melihat dengan mudah menemukan kecurangan, penggelembungan untuk kepentingan PSI, itu maksudnya memang ingin membongkar PSI, melakukan penggelembungan, atau ini adalah cara untuk mengalihkan perhatian. Ya, apa yang terjadi dengan penggelembungan suara PSI kan terlalu terang benderang ya. Hampir tidak mungkin dalam batas penalaran yang wajar terjadi penggelembungan sangat besar di saat-saat terakhir dari 2,5% menjadi 3,7%. 1,2% naik. Iya, 1,2. Ketika angkanya sudah di atas 70%. Ya, tapi kan butuh sekitar 1,5% lebih untuk naik. Iya. Untuk bisa lolos parlemen. Kalau dilihat rutenya itu akan tembus 4% kan. Apa yang melonjak keras betul, tinggi sekali kalau tidak sampai 4%. Itu kayak tren apa? Trennya tinggi cepat itu kayak tren polsternya itu Prabowo Gibran naikin tiba-tiba. Ngeri sekali angkanya. Karena fair kalau dibandingkan karena PSI dan polsternya Prabowo Gibran hasil surveinya, itu ketika Pak Jokowi mengatakan oke cawe-cawe, Gibran jadi itu terus angkanya naik terus. Naik terus. Disesuaikan dengan kebutuhan Pak Jokowi lah. Nah di PSI ini kayak gitu juga tuh kayaknya tuh. Ya kebutuhan partainya anak Pak Jokowi. Dan jelas tidak masuk akal. Ini sayangnya teman-teman pollster dan analis politik ya, yang melihat ini tidak bicara bahwa ini tidak masuk akal dan ini curang. Justru kalau dia tidak bicara pollsternya dan tidak masuk akal, itulah kecurangannya mereka gitu ya. Itu bagian dari mendukung kecurangan menurut saya. Oh gitu, kejam kali. Enggak, tidak bisa menjelaskan angka sebesar itu naik begitu cepat ya. Gak logis itu. Dan bagi saya terang benderang seperti ini juga bukan tidak mungkin motifnya berbeda. Tidak sekedar ingin meloloskan PSI. Tetapi juga isunya beralih dari kecurangan Pilpres menjadi kecurangan PSI. Kebetulan publik ya tidak nyaman saja ada partai keluarga presiden, anaknya presiden gitu ya lolos parlemen. Tapi dikatakan di situ coba lihat saya sebelumnya itu tertangkap PSI ternyata menggunakan suara tidak sah di setiap TPS. Ya fenomena jual beli suara kan tidak hanya di pemilu sekarang. Partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold kurang lebih bertransaksi dengan partai yang ingin memaksakan diri lolos. Terjadilah pertukar. Cuman harus diakui bahwa PSI ini fenomena tersendiri. Biasanya orang jual beli itu kepada partai misalnya 3,7, 3,9 gitu ya. Persen suara yang terkumpul. Partai yang ya tidak ada harapan, partai 1, dan segala macam yang juga pernah dirasakan oleh PSI. Itu ya kurang lebih bertransaksi jual suara begitu. Jadi ada permakluman antar partai yang sebenarnya membuat demokrasi tidak sehat dan suara rakyat terkhianati kan mas. Dan beberapa partai baru yang melakukan investasi secara gradual dan cukup lama seperti Perindo misalnya ya, lepas tidak orang setuju atau tidak, itu kemudian kayak maaf saya menggunakan kata kayak dikencingi aja ya, diabaikan. Ya aneh juga itu partai dengan dana cukup signifikan, pemiliknya jaringan media yang cukup luar biasa, luas. Ya
ternyata jauh dari angka parlemen dan kemudian ada perubahan-perubahan suara malah tidak menyampaikan lebih berani dan terbuka ya. Bagi saya penting itu Perindo untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi. Angka mereka cenderung menurun, sementara angka PSI cenderung naik kan. Orang bisa mengindikasikan sesuatu ada yang terjadi di dalam tingkat penghitungan suara. Apalagi kalau bandingkan dengan Partai Umat yang militansinya kuat, ya kan. Tapi tiba-tiba harusnya menggeliat dan memastikan ini tidak boleh dilakukan karena begitu publik merasakan bahwa suaranya tidak ada maknanya, makin tercederai ya, terhianati. Oke. Selain kita ngomong PSI dan ada dugaan PSI itu dipakai untuk mengalihkan soal isu angket dan pilpres. Apa pendapatnya Ferry mengenai itu? Kalau isu angket tidak, tapi isu pilpres itu akan teralihkan dengan PSI dan terbukti teralihkan isu itu. Tapi itu isu angket mestinya jauh lebih naik ya, karena partai pengusung angket mestinya tambah bersuara dengan fenomena PSI ini. Bahwa ada yang tidak benar di pemilu kita dan tidak boleh dibiarkan dan harus ada proses penyelidikan di parlemen. Itulah gunanya hak angket kan, hak parlemen untuk menyelidiki sebuah perkara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan harusnya meningkat dong, kalau turun jadi aneh kan kisah angket ini. Di angket ini kewenangan penyelidikan dari anggota DPR ini kan, itu sebenarnya nanti diarahkannya kemana ya? Ke KPU kah sebagai penyelenggara pemilu? Atau orang yang diduga mengangkangi KPU yang juga harus diperiksa? Yang pasti hak angket itu untuk eksekutif. KPU bukan eksekutif. KPU komisi independen gitu ya. Tetapi apakah bisa memanggil KPU sebagai saksi? Ya bisa. Bukan tidak mungkin KPU bagian dari keterlibatan itu bersama eksekutif kan. Nah tentu saja subjek hukumnya pasti eksekutif. Dalam konteks ini secara terbuka saya katakan ya harusnya presiden, karena presiden terbuka menyatakan cawe-cawe dan presiden terbuka kemudian menyatakan menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai dan itu berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu kan. Kalau Mas BW ingat kasus Presiden Richard Nixon, kalau mau diperbandingkan ya, Richard Nixon itu akhirnya di-impeach dan kemudian mengundurkan diri karena dia mau cawe-cawe menggunakan kekuatan intelijen memeriksa dapurnya partai lawannya. Jadi ada peristiwa impeachment di sistem presidensial, sama-sama cawe-cawe dan menggunakan kekuatan intelijen untuk kepentingan politik pemilu. Kalau yang Nixon itu kan hanya ingin mengetahui isi perut dari partai pesaingnya gitu kan. Dia tidak di-impeach karena diduga melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekuasaannya. Ya karena waktu itu begitu diketahui menggunakan kekuatan intelijen, diketahui publik, ya proses impeachment berjalan. Kalau ini sudah berapa kali ini DPR melempem gitu ya. Termasuk soal hak angket. Padahal hak angket tuh easy peasy lah. Mudah terutama untuk usulan dulu sebelum angketnya ya. Dan kalau lihat komposisi oposisi yang terjadi dari pemilu, mestinya ini betul-betul mudah. Hanya dibutuhkan usulan tuh 25 orang tanda tangan dari dua fraksi yang berbeda. Untuk jadi angket dibutuhkan 288 anggota hadir, setengah dari itu 575 hadir 288 dan setengahnya menyetujui dari 144 yang hadir itu. Dari yang hadir. Jadi angkanya murah sekali itu, PDIP saja 128. Satu partainya udah selesai itu. Enggak lah, dua partai enggak. Kalau usul sangat mudah. Tapi butuh beberapa partai. 128, 59 Nasdem, 58 PKS, 58 berapa ya? PKB, PKS 50, P3 19. 314 kan kalau nggak salah dihitung. Ya 314. Oke. Fair itu hak angket jadi penting karena dia bisa menjadi amunisi. Sebenarnya hak angket itu untuk penyelidikan saja atau juga bisa untuk pemakzulan?
ujungnya itu kan 3 hak DPR. Hak interpelasi, hak meminta keterangan, hak angket menyelidiki, dan ujungnya hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini berkaitan dengan pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa presiden itu dapat diberhentikan dengan 2 keadaan, yaitu melanggar hukum dan tidak memenuhi syarat. Itu dikaitkan dengan tugas MK di Undang-Undang Dasar untuk wajib menyidangkan pendapat. Nah, ini pendapat nih, hak menyatakan pendapat DPR. Nah, itu bagi saya itu nanti lah itu Mas. Hak menyatakan pendapat nanti, impeachment nanti, yang perlu ada proses penyelidikan di DPR yang membongkar motif-motif kecurangan pemilu yang dilakukan eksekutif, utamanya presiden. Itu sebabnya apa yang dikemukakan oleh PDIP udah tepat itu ya. Kita nggak ada urusan dengan pemakzulan. Kita urusannya adalah melakukan penyelidikan terhadap potensi, fakta, dan faktor-faktor kecurangan di luar pemilu ini. Yes, Mas. Jadi nantilah cerita hak menyatakan pendapat nanti lain lagi, komposisinya nanti di MK lain lagi. Tetapi keberanian DPR menyelidiki dan mengungkap seluruh tabir kecurangan yang ada. Itu yang paling utama. Kalau kemudian saya mau mengaitkan dengan sudah dibahasnya di dalam rapat kabinet mengenai program dari makan siang gratis atau makan gratis, itu sebenarnya mengkonfirmasi apa ya? Ya, mengonfirmasi bahwa seluruh program itu sudah direncanakan dikaitkan dengan presiden, ada keberlanjutan. Tapi bagiku itu hanya hal-hal yang merusak konsentrasi kita soal kecurangan. Jadi memang itu salah, tidak benar, tetapi kalau kita perdebatkan bagian itu, kita kayak dibawa arus untuk bicara sesuatu yang tidak terlalu substantif dalam membongkar kecurangan pemilu. Tapi itu penting, tapi substansi yang lain. Tapi kecurangan pemilu bagi saya sangat penting untuk diungkap. Apapun janji-janjinya yang tidak tepat untuk dilaksanakan pemerintah. Tapi itu juga bisa mengkonfirmasi kan sebenarnya bentuk kecurangan yang berlanjut itu, sustainability fraud-nya itu terjadi. Ya, setidak-tidaknya cerita bansos yang berupa pork barrel itu, dan itu ada aromanya di soal makan siang gratis sebagai bagian dari pork barrel juga, itu ternyata dikonfirmasi bagian dari pemerintahan. Yes. Dan dirty vote sebenarnya, dirty vote ya. Itu udah dibahas di berapa kampus tuh dirty vote itu? 12. Dan masih terus ya? Masih terus. Dan masih dihambat juga di beberapa tempat. Kami tidak usah cerita hambat. Kami sepakat tidak mau menceritakan hambatan-hambatannya. Karena malu juga. Kayak dirimu sebagai aktivis tua. Kan sudah kenyang ya dengan yang begini-beginian. Dan kami merasa belum ya biasalah kecil-kecilannya. Bahwa ada tantangan berupa hambatan itu harus dilawan ya. Yes. Tapi bahwa publik juga harus tahu, bukan karena kita ingin mengeluh, cuman ingin menunjukkan dan membuat tebal narasi. Yes. Bahwa film pun ditakuti sekarang. Iya, yang membuat kita semangat terus keliling salah satunya publik. Minatnya banyak sekali, 70 tawaran untuk hadir di kota mereka. Sekarang ini sudah 70. Sekarang sudah 70. Dan bisa dikatakan sulit kita penuhi. Sulit dipenuhi. Dan itu sebabnya ide atau gagasan membuat Dirty Hand tak mungkin dilakukan karena sekarang bintang filmnya masih manggung di mana-mana gitu ya. Bukan gitu ya, tapi kayaknya kita belum tuntas menyelesaikan ini di ruang publik. Bukan kita tidak, bahkan misalnya ada cerita di beberapa kota itu yang 75% nih gara-gara Pak Yusuf Kalla nih. Yang 75% itu gimana? Ya pertama ya mungkin Pak Yusuf Kalla yang bertanggung jawab. Saya tekan 75. Kami pingin juga membongkar sekitar 35% dari data yang ada. Tetapi ya sekali lagi ini belum selesai. Yang 25% oleh Pak Yusuf Kalla ini belum tuntas tersampaikan dengan baik. Masih ada yang bertanya soal fitnah-fitnahnya, soal apa tujuan film,
lalu kalah dengan TikTokers, bagaimana perasaannya. Dan ketika kami jelaskan baru mereka paham tujuan film ini apa. Karena kan masih ada yang kalau dia membela 0103, dia berharap film ini akan mengubah suara 02. Dan mereka ingin bentuk penghukumannya sesegera mungkin. Kita jawab termasuk penjelasan Mas Dandi, tidak mungkin sebuah film bisa mengubah kecurangan pemilu dalam hitungan minggu. Itu tidak mungkin. Sesuatu yang disiapkan hampir setahunan lebih menurut data kami, atau setidak-tidaknya dalam perhitungan royal wedding pernikahan Ketua MK dan adik Pak Jokowi, kayaknya tidak masuk akal film akan mengubah sesuatu permainan yang sebesar itu. Apa banyak yang kebanyakan ditanya ketika komunikasi dan diskusi dengan audiens? Kenapa kalah dengan TikTokers? Itu salah satu sebab film ini bagus kata mereka, memberikan pendidikan, kok bisa dihancurkan narasinya oleh TikTokers yang luar biasa jumlahnya itu. Ya kami jawab memang kalau dari segi penonton TikTokers memang film ini tidak jadi kajian di sana, tidak jadi bahan lah. Bahkan sampai sekarang kayak kami nggak punya TikTokers film ini di. Mestinya kamu challenge juga teman-teman itu ya untuk mengubah di situ menjadi bagian dari TikTokers kan. Tapi kalau TikTokers itu nonton film ini baik-baik, sebenarnya sudah terjawab. Banyak misalnya TikToker mengatakan bahwa kalah nih Wir, walaupun sudah buat film lama-lama. Karena tujuannya bukan untuk mengalahkan pelaku kecurangan, tapi menjelaskan, film ini menjelaskan dan terbukti Mas. Satu, bahwa pemilu ini berlangsung satu putaran, terbukti. Di atas 50% terbukti. Dan yang kedua, siapa pelaku kecurangan. Dan film ini menunjuk ke hidung Pak Presiden Joko Widodo. Dan itu bagi kami benar. Nah, soal TikTokers pemilih punya kecenderungan pilihan, itu kan tidak bisa diubah dengan film ini tanpa ada kesadaran menyelidiki data film ini benar apa tidak. Jadi kalau orangnya sudah bebal ya susah. Nah, ada juga yang mengatakan film ini juga tidak cermat, misalnya data-data soal kecurangan itu kan ini menggunakan teknologi OCR tadi ya. Dia OCR. Ya OCR itu optik karakter pengenalan data karakter optik gitu ya. Itu kan dibilang sederhana sebenarnya penjelasan mereka. Tapi kamu dibilang Pak Luhut banyak bohongnya. Ya, tapi Pak Luhut nggak menyebutkan sebagaimana orang yang menuduh mana yang bohongnya. Jadi hampir selalu orang yang membantah film ini menyebutkan fitnah, menyebutkan bohong, tidak benar, tapi tidak pernah dijelaskan bagian yang mana. Kalau gitu, kalau Pak Luhut menyebut kamu bohong, terus dia tidak menyebutkan kebohongannya, dia melakukan pencemaran nama baik dong. Ya, kalau Pak Luhut melakukan pencemaran nama baik terhadap Dirtifood. Kalau Pak Luhut mah menurut saya soal begini nggak usah didengar. Dulu bilang ada data 100 jutaan di medsos gitu ya, dan tidak pernah terbukti. Ya, juga begini nggak perlu ditanggapi. Pak Luhut bukan tidak punya data, dia tidak mau menunjukkan. Ya kalau gitu tunjukin dong mana bohongnya film Dirtifood. Misalnya bagian mana. Sampai sejauh ini kami pede Mas. PD-nya tidak satu bagian dari film itu yang bisa dibantah oleh siapapun. Termasuk oleh Pak Luhut. Termasuk oleh Pak Luhut, apalagi Pak Luhut. Pak Luhut itu bisa dikatakan tidak mengerti sistem pemilu, tetapi mungkin tahu apa yang harus dilakukan untuk pemilu ya. Maksudnya apa sih? Ya kan beliau nggak belajar sistem pemilu itu seperti apa. Tidak tahu sistem pemilu tapi tahu mungkin apa yang harus dilakukan dalam pemilu. Maksudnya memenangkan. Tidak kecurangan kan maksudnya. Itu yang perlu diproses lagi karena data kita belum ada nih menunjukkan peran Pak Luhut di dalam kecurangan pemilu. Pak Luhut padahal hebat loh, Bravo, bikin Bravo. Saya kan tidak bilang dia tidak terlibat dalam proses kesuksesan. Tapi
kami tidak memiliki data dia terlibat curang sejauh mana. Nah, itu nggak ada. Kalimatmu juga bilang tidak sih, bukan belum. Oke. Tapi terus VR, apa makna dirty vote kalau kemudian dikaitkan dengan hak angket? Iya, karena kalau hak angket bicara soal kecurangan pemilu, dirty vote bisa menjadi bukti permulaan yang cukup untuk membongkar fakta-fakta. Misal keterlibatan penyelenggara. Dulu pernah kami sudah melaporkan ke Komisi 2 soal kecurangan penyelenggara. Yang verifikasi faktual itu ya. Kan dari 38 bukti cuma ditonton 1 oleh Komisi 2. Itu pun sidang langsung ditutup karena terkejut data itu menyebutkan by name, by address ya pelaku kecurangan. Langsung sidang ditutup. Bayangkan kalau 38 alat bukti itu digelar dalam sidang hak angket, akan terbongkar itu pelaku kecurangan yang melibatkan penyelenggara. Itu bisa dipanggil nggak ya anggota ketua komisi yang menutup percakapan supaya ke publik itu? Waktu itu yang menutup Bang Doli Kurnia. Kebetulan Partai Golkar dan berada di kubu Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau begitu rekamannya juga beliau menutup itu juga ada di YouTube. Ya. Jadi dirty vote itu sebagai bukti permulaan. Kalau di alat bukti itu dia kualifikasi sebagai petunjuk sih ya. Ya, petunjuk yang bisa dipakai untuk mengkonfirmasi, memvalidasi, mengklarifikasi lebih lanjut. Ya, alat bukti itu bisa cukup dan bisa dibantu publik. Kami siap membantu DPR untuk sama-sama bisa membuktikan kecurangan pemilu, termasuk sistem-sistem yang diduga curang. Misalnya tadi kalau cerita sama Mas BW ada sistem, dia kalau dikaitkan dengan pemilu dan alat bukti hukum mudah menjelaskan bahwa sistem ini curang. Misalnya aku sering cerita soal TPS itu jumlah surat suara hanya 300. Nah, Sirekap bisa dianggap sebagai sistem yang curang ketika dirancang membiarkan surat suara yang masuk dalam Sirekap lebih dari 300. Jadi harusnya Sirekap itu kan dibuat sistemnya sistem otomatis yang menapis menolak kalau lebih dari 300 ya pasti curang. Oleh karena itu tidak akan mungkin sistem menerima angka lebih dari 300. Oke. Nah, itu saja sudah disebut kelalaian. Kelalaian dalam ilmu hukum adalah bagian dari mens rea, niat jahat tuh. Niat jahatnya udah kelihatan. Ini kamu ada komentar nggak? Ternyata dirty vote juga dilihat oleh Habib Rizik. Jadi ya nggak tahu ya apa judul ini menjelaskan apa di beritanya. Tapi kurang lebih ya kami ada data dan itu dipertontonkan di film. Dan setiap argumentasi ada basis datanya. Bahkan kalaupun ada basis data satu dan itu adalah sumber resmi sekalipun, untuk mempertanggungjawabkannya itu kami take down. Take down. Ya, di take down itu ada beberapa karena film ini aslinya 3 jam, Mas. Dan sebenarnya Habib Rizik mengatakan bahwa kalau ada datanya silahkan bicara. Jadi dia mengkonfirmasi dan mendukung itu. Iya, ya terima kasih, mendukung siapa saja boleh mendukung juga kalau yakin dengan film ini. Mungkin bagus kali ya, lu nobar kali sama Habib Rizik ya. Di pesantren-pesantren selama ini kan cuma dia ini aja. Ya tentu sebagai figur yang punya pendukung cukup banyak, kami apresiasi. Kalau ngajak nonton bareng, ayo jalan-jalan sama kami ke daerah-daerah, ajak juga pendukungnya di berbagai daerah nonton. Kami bisa di kampus-kampus. Oke. Nanti kita jembatani ya. Ketemu Habib Rizik ya. Ketemu Habib Rizik untuk siap. Proses politik sedang diusahakan, sedang jalan. Ini kan sudah masa reses sudah selesai. Jadi mudah-mudahan akan jalan. Tapi saya merasa bahwa masyarakat juga harus membangun kekuatan ya. Harus membangun istilahnya ya. Concerns-nya dia tuh harus terkonsolidasi sih. Yes. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Tadi saya langsung kepikiran tuh. Sebenarnya melalui dirty vote yang kalau mau dipakai oleh hak angket, oleh teman-teman di DPR untuk penyelidikan, dia bisa membuat task force yang supporting teman-teman di DPR. Ya kan bisa satu-satu tuh kan. Ya bisa saja. DPR itu kan punya berbagai ruang ya untuk memastikan terbuktinya sebuah penyelidikan.
Tapi kalau dikaitkan dengan masyarakat sipil mau apa, ini kan sebenarnya kecurangan ini sudah banyak kelihatan, terpampang ya. Kenapa banyak peminat yang menonton film Dirty Food itu? Menurut saya secara psikologis Mas, orang sudah ngerasain ada yang nggak beres di pemilu. Mereka melihat, merasakan ini curang kayaknya gitu. Jadi, tapi begitu lihat film itu terkonfirmasi perasaannya. Itu yang tadi saya mau bilang. Oh jadi, benar nih. Gitu. Film itu mengkonfirmasi kegelisahan dan kecurangan yang dirasakan. Yes. Jadi semakin tervalidasi lah, semakin terkonfirmasi di situ. Ini bukan kita sok-sokan gitu ya. Tapi siapa sih yang nonton film hampir 35 jutaan 1 jam 57 menit tanpa ada melibatkan perasaan di dalamnya. Begitu kan baik politisi, mahasiswa, guru besar yang nontonnya, waduh mereka gelisah gitu, enggak nyaman dengan situasi itu. Itu sebabnya satu hal yang menarik adalah bukti-bukti kecurangan ini kalau mau dikait-kaitkan dengan pembuktian publik, kayaknya publik sudah cukup layak membuat people tribunal tersendiri ya. Seperti di Afrika Selatan, di Filipina kalau nggak salah ada beberapa negara lain, di Belanda yang dulu sempat heboh soal pelanggaran HAM di masa lalu. Nah mungkin bisa kita buat people tribunal soal kecurangan pemilu dan kita bisa buktikan betapa masifnya kecurangan itu dan bagaimana terjadi. Tapi sebenarnya kalau mau lebih concise dan lebih ini bukan hanya kecurangannya, karena ada abuse of power yang terjadi yang mengiringi, menyertai, menyupport terjadinya kecurangan-kecurangan. Jadi penggunaan abuse of power itu yang kemudian juga bisa di capture sebenarnya menjadi bagian penting dari tribunal people ini kan. Aku lebih setuju di poin soal itu dibandingkan bicara C hasil. Karena kalau kami mencoba membuktikan C hasil, ada satu part di bagian film itu yang merupakan kajian penelitian yang seolah-olah kontradiktif kalau kami bicara membuktikan C hasil. Bukan C hasil tidak ada kecurangan, tidak ada kealpaan. Tapi bukankah di film itu menjelaskan bahwa prosesnya lah yang curang. Sementara hasilnya sudah direkayasa. Ini satu putaran lebih 50%. Jadi ketika prosesnya itu kayak cerita pengaturan skor dalam sepak bola Italia, Mas. Sepak bola gajah ya. Iya, ngapain kita bicara skornya? Skornya sudah begitu. Tetapi prosesnya bermain, wasit bermain, pemain bermain, klub bermain, ini bandar judi bermain gitu ya. Lalu kalau cerita C hasil itu kayak cerita di ujung dari sebuah kecurangan. Tapi sebenarnya yang mesti ditangkap begini. C hasil itu adalah sebuah proses yang dihasilkan dari kecurangan sebelum pencoblosan. Dan kecurangan itu pasti dilakukan melalui abuse of power. Kalau tribunal itu kemudian bisa memotret abuse of power itu dan kemudian alat buktinya, alat ukurnya dari CHL itu menjadi menarik. Dan sekarang ada masalah lagi Pak Harus. Bagaimana MK menyikapi ini? Kalau MK itu adalah sekedar PHPU biasa yang dulu disebut dengan mahkamah kalkulator, padahal seluruh kecurangan itu tidak bersumber di hari pencoblosan suara, tapi di sebagian proses itu menjadi menarik. Artinya abuse of power-nya itu related dengan berbagai indikasi pelanggaran konstitusional. MK punya tantangan berat dan MK sedang membangun jembatan tersendiri untuk menuju PHPU hasil ya, dengan mengeluarkan putusan-putusan yang mengagumkan. Misalnya MK tiba-tiba mengeluarkan pengujian undang-undang bahwa Jaksa Agung tidak boleh orang partai. Wah ini bagus nih, ya kan? Dipuji orang nih pasti. MK juga mengeluarkan putusan untuk menghapus ambang batas parlemen di 2029. Tidak untuk anak Pak Jokowi di 2024, tapi 2029 untuk keadilan berpemilu. Ini dan PSI udah bisa ikut dong pada saat itu. Oh sudah bisa ikut. Nah, tapi bagi teman-teman pemilu ini bagus karena menghilangkan dominasi partai besar dan tidak dijatuhkan 2024 sehingga kepentingan Pak Jokowi dihilangkan.
Jadi MK dipuji lagi nih di teman-teman pemilu. Lalu MK memastikan pilkada tetap November menurut Undang-Undang 10 2016. Menghindarkan dari tudingan bahwa Pak Jokowi akan Masih cawe-cawe punya memajukan kepentingan dan September cawe-cawe, gitu ya. Ada pujian-pujian. Untuk apa? Apakah ini benar-benar kepentingan konstitusi kita nantikan. Tetapi bukan tidak mungkin itu berujung kepada ya sudah baik-baik nanti mahakaryanya di PU Pilpres adalah sesuatu yang tetap buruk gitu ya. Iya. Menakutkan dan mengkhawatirkan. Dan ya kalau MK sekedar jadi kalkulator, untuk apa azas pemilu itu jujur dan adil? Yes. Bagaimana cara menghitung jujur dan adil itu, Mas? Apakah melalui angka C hasil? Ini yang tadi dipersoalkan. Sebenarnya kalau tadi kan Ferry bilang kan tadi itu menarik tuh. Kalau kecurangan itu terkonfirmasi melalui C hasil dan C hasil itu yang dipakai sebagai dasar untuk didiskusikan atau dipersidangkan, ini sama sekali menghindari atau mengabaikan prosesnya Prosesnya sama sekali. Ya. Dan yang kedua, MK kemudian juga menabuhkan atau menyingkirkan prinsip-prinsip penting di dalam undang-undang dasar yang menyatakan pemilu itu jujur dan adil. Iya, teman-teman di Dirty Vote itu sering menggunakan analogi, Mas. Untuk apa orang-orang ini bercerita bahwa seseorang itu punya bacaan Quran yang bagus, sholatnya terlihat sangat khusyuk dengan tumakninah yang bagus, kalau ternyata dia tidak wudhu. Atau tidak terkonfirmasi dalam akhlaknya. Dalam akhlak. Jadi prosesnya tidak bisa membuat penilaiannya baik begitu. Baik. Jadi apanya itu hanya tampilan saja, kayak snokogranye dalam ilmu agama bagus, tetapi dia tidak Islam sesungguhnya gitu ya. Nah kalau dalam pemilu yang seperti itu tadi, bahwa prosesnya bermasalah, tidak akan membuat hasilnya punya nilai. Itu baru MK dalam kualifikasi the interpreter of Constitution. Yeah. Atau to actualizations of the Constitution, the real actualization of the Constitution. Tapi kalau pendapat ini gimana, Fer? Dorongan hak angket buka peluang. Ya kalau terbukti diskualifikasi calon hingga pemilu. Bagi kami sederhana, Mas. Kalau terbukti prosesnya curang, melibatkan capres tertentu, ikut bermain, ya pasti didiskualifikasi lah, Mas. Kalau mau balik ke istilah permainan sepak bola Itali, Juventus pernah didiskualifikasi meskipun dia juara peringkat di liga. Karena ketahuan terlibat dalam proses kecurangan. Bukan hanya diskualifikasi dalam Juventus, diskualifikasi, scoring, ya kan, terus kemudian diturunkan ininya, terus tambah lagi disuruh bayar denda. Bayar denda, banyak sekali itu bayar denda. Baru orang kapok tuh. Betul, dan itu terjadi kalau mau membuat pemilu kita berhasil dan pelaku kecurangan itu betul-betul jera ya begitu. Yeah. Tapi sebenarnya ini mau cerita ya, bahwa kecurangan ini mudah dibuktikan kok. Bagi teman-teman yang belajar pemilu, dia langsung ini saya diskusi dengan Perludem, dengan Mbak Bibi, Bang Uceng dan lain-lain. Bagi teman-teman pemilu itu murah sekali ngelihat bahwa telah terjadi kecurangan karena janggal sekali. Contoh Mas, misalnya kejanggalan, tidak akan mungkin terjadi seperti ini dalam pemilu presiden. Ada partainya menang di parlemen, tapi calon presidennya kalah terendah. Ada partainya kalah di parlemen, tapi calon presidennya tertinggi. Yes. Bahkan jarak presentasinya terlalu jauh. Presidennya bisa 58% sekian-sekian, partainya setengah pun tak sampai. Coba lihat dong, jangan supaya tidak diawang-awang tuh yang mana itu. Oke, 02 menang. 02 menang 58 sekian-sekian persen. Hitungan sementara. Tetapi partainya jauh dari 25%. Dan bahkan turun. Jadi tidak mungkin, karena di dalam teori yang tidak pernah dibantah malah ada konsep kotel efek itu. Kotel efek itu menjelaskan bahwa efek ekor jas, bahwa suara partai dan suara presiden itu setara, berimbang. Sama persis apa yang terjadi ketika PDIP menang, Jokowi menang. Ini partainya kalah, presidennya menang. Logika manapun gak sampai itu, Mas. Ini sebenarnya bisa terkonfirmasi lagi dengan argumen yang kedua, Fer. Apa tuh, Mas?
2014, 2019, 2024 kalau dilihat itu angkanya Prabowo 2014, 2019 itu hampir sama, Bos. Tiba-tiba dia naik, cet. Ya kan? Nah, terus kan kenaikannya itu karena apa? Di mana sasaran? Nah, di sanalah cerita kecurangan-kecurangan tertentu tidak selalu dalam bentuk proses pencoblosan saja. Tapi juga apa yang terjadi sebelum pencoblosan. Gentong babi, Mas, di Myanmar dianggap sebagai bentuk kecurangan yang menyebabkan terpilihnya penguasa. Gentong babi juga terjadi di Amerika, gentong babi terjadi di berbagai ruang politik. Dan itu adalah politik kecurangan. Jadi ada banyak babi di politik. Sekarang sedang rajin-rajin. Mas, tidak akan mungkin, saya punya keyakinan tanpa ada gentong babi, Prabowo bisa menang. Tidak akan mungkin dalam gentong babi kenaikan gaji-gaji pegawai, Prabowo bisa menang. Naik gaji KPU, naik gaji Bawaslu, naik gaji PNS, naik gaji militer, naik gaji polisi. Kenaikan gaji itu gentong babi juga? Gentong babi. Ya kalau dilihat dari sejarah gentong babi yang pernah diceritakan itu kan. Kepala desa dapat beberapa Yamaha NMAX ya. Itu sih kalau tidak kamu sirik aja. Ya sirik boleh lah. Pokoknya dituduh sirik, fitnah, tidak berdasar, bohong kita terima. Tapi mohon dibantah. Bahwa itu bukan gentong babi. Bahwa ini adalah gentong babi dan gentong babi itu merusak proses penyelenggaraan pemilu yang bersih. Jadi People Tribunal jadi sesuatu. Saya pikir publik harus memikirkan People Tribunal. Dan kita bongkar di People Tribunal soal kecurangan itu. Dan syukur-syukur DPR secara politik yang formal juga melakukan hak angket. Dan hak angket membongkar melalui proses penyelidikannya keterlibatan struktur penyelenggara pemerintahan dan negara. Menjelaskan bagaimana sistemiknya kecurangan. Dan masifnya dampaknya bagi pemilu kita. Yes. Dan di setiap penggunaan hak itu, kalau sekarang hak angket, bisa juga hak interpelasi, tapi sekarang hak angket, maka akan dibuat pansus. Yes. Dan pansus itu representasi dari pansus hak angket. Dari partai-partai yang ada sesuai dengan komposisi ya. Yeah. Oke. Inilah cara kita menjaga kewarasan, hidupkan terus akal sehatmu, karena itulah syarat untuk menjemput kehebatan Indonesia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.